Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, giliran Gus Nur ya yang akan melaporkan kepada Jokowi. Wih, ini tidak tanggung-tanggung laporannya ya. Gus Nur ini berencana menuntut ganti rugi triliunan ya rupiah ya kepada seorang Jokowi ya buntut ya karena dia dipenjara soal kasus ijazah begitu. Sampai sekarang ya, Gus Nur ini kan masih bertanya-tanya ijazahnya asli apa tidak. Pada akhirnya orang banyak yang kemudian memunculkan spekulasi begitu kan. Sehingga menurut saya kenapa ijazah Jokowi tidak kunjung selesai, tidak kunjung ditunjukkan dan sebagainya begitu. Dan kabarnya ya Gus Nur ini akan menggandeng doktor ya Taufik begitu kan untuk menuntut triliunan ijazah ya. Karena selama ini coba kita lihat saja begitu kan ya. Selama ini Jokowi tidak pernah menunjukkan ijazahnya begitu. Nah, serangan Gus Nur ini akan menyerang balik. Wih, ngeri bos. Ini akan menjadi langkah awal di mana untuk mencari keadilan begitu kan ya, karena Jokowi pada waktu itu masih berkuasa, wajar lah begitu kan ya. Tapi hukum itu benar-benar ditegakkan, benar-benar adil seadil-adilnya. Kalau ijazah Jokowi ini asli, tunjukkan, selesai sudah. Tidak lagi menjadi spekulasi-spekulasi besar. Tidak lagi mengatakan bahwa ada orang besar di balik soal dugaan ijazah ini begitu. Tapi apa yang terjadi hari ini? Yang terjadi malah menurut saya pribadi begitu kan ya, menurut saya pribadi, tunjukkan aja ijazahnya lah, selesai begitu. Tidak usah menyewa pengacara, tidak usah sana sini begitu kan. Biar fokus bagaimana PSI menang, bagaimana Gibran akan menjadi calon presiden, itu aja sebenarnya. Kan pada akhirnya kan Jokowi kan sibuk sendiri begitu. Coba kita tonton apa yang kemudian disampaikan oleh Gus Nur seperti ini. Astagfirullahaladzim. Kebodohan macam apa yang kamu tontonkan ini? Saya lupa. Kalau salah saya dikoreksi ya. Makanya dulu saya nggak mau eksepsi. Zaman saya nggak mau eksepsi. Supaya sidangnya lanjut. Makanya sidang saya lanjut sampai 7 bulan. Tapi apa yang terjadi? 7 bulan sidang, 7 bulan Jokowi nggak hadir. Yang datang teman sekolahnya, yang mengaku teman sekolahnya, yang datang gurunya, guru-guru SD yang sekarang. Padahal itu pengadilan itu di depan rumahnya di Solo itu. Sorry, maaf ya, aku tadi teriak ya, emosi. Capek deh. Ya, mudah-mudahan kayak ini saya nih sebentar lagi yang nuntut ini kayaknya ya. Saya nuntut ini habis ini. Saya bikin laporan habis ini. Entah perdata, entah pidana ini. Ya, karena sudah menjara saya 6 tahun ya. Sudah menjara saya 4 tahun. Nah, sudah memenjara ya 4 tahun begitu kan ya soal dugaan ijazah. Pak Bambang Tri juga seperti itu kabarnya begitu kan, kabarnya. Jadi kalau toh pada hakikatnya Gus Nur ini akan menuntut, apakah Jokowi akan tetap hadir begitu di persidangan? Nah, Gus Nur ini berencana untuk melayangkan gugatan perdata ya kepada Joko Widodo, di mana Gus Nur ini mengajukan gugatan perdata berupa ganti rugi ya material pasca ditahan yang buntut soal kasus ujaran kebencian dan penyebaran berita bohong atau hoax ya terkait dengan tuduhan ijazah milik Jokowi palsu atau tidak. Padahal belum dibuktikan begitu di persidangan ijazahnya asli atau tidak. Gus Nur sudah ditahan 4 tahun begitu kan. Di mana letak keadilan kita? Nah, itu yang cara berpikir kita begitu. Nah, Pak Bambang Tri bagaimana begitu? Sehingga ini yang akan terjadi nantinya. Makanya orang-orang banyak akan melihat begitu kan ya, bahwa seperti apa sih ijazah Jokowi dan sebagainya. Sebagai informasi bahwa Gus Nur ini divonis ya 6 tahun penjara oleh hakim dari Pengadilan Negeri ya PN Surakarta. Lalu dia pun yang mengajukan banding dan berujung hukumannya dikurangi menjadi 6 tahun penjara ya, 4 tahun penjara begitu kan ya. Dan kemudian Gus Nur ya telah dinyatakan bebas setelah diberi amnesti oleh Presiden Prabowo Subianto pada 1 Agustus 2025 lalu. Adapun amnesti itu merupakan penghapusan hukuman yang diberikan kepada negara kepada seseorang atau kelompok yang telah diputus oleh pengadilan melakukan tindak pidana tertentu. Bayangkan kalau ini mendapatkan amnesti seperti Tom Lembong, seperti Hasto begitu kan, ya dapat awosili dan sebagainya. Ini kan pertanda bahwa
penghapusan di situ begitu kan. Kalau memang tidak salah, ya, kalau memang tidak salah ngapain mau ditahan begitu? Itu kan pertanyaan kita. Sangat disayangkan sekali begitu kan ya karena Jokowi pada waktu itu masih berkuasa gampang untuk menghukum orang. Tapi sekarang perlawanan sangat sangat ketat sekali begitu. Coba kita tonton apa yang disampaikan oleh Gus Nur. Ya, memiskinkan saya secara sistematis, secara masif, memisahkan saya dengan keluarga. Ternyata sampai detik ini nggak ada kekuatan hukum ingkrah ijazah Jokowi asli, sampai detik ini nggak ada. Pun teman-teman ya, saya tak closing statement ya. Beberapa minggu yang lalu saya membuat statement bahwa Jokowi akan mencari ribuan cara agar dia tidak datang ke pengadilan. Ya, mungkin pikiran saya salah, tebakan saya salah, analisa saya salah, nggak apa-apa, nggak harus benar. Tapi intinya detik ini terjawab sudah, bahwa intinya Jokowi sudah tidak perlu didatangkan ke pengadilan. Oke, silahkan para termul, kalian mau memutar balik fakta apa kayak silahkan. Anda mau membela hakim silahkan, Anda mau membela jaksa silahkan. Tapi intinya pesan saya untuk kalian para termul, ya, Jokowi sudah melaporkan orang itu sudah dijadikan tersangka, orang itu sudah ditangkap, digerebek rumahnya, orang itu sudah dicekal, dan intinya ujung-ujungnya orang itu proses hukumnya dihentikan di tengah jalan. Itu intinya. Nah, itulah yang kemudian disampaikan oleh Gus Nur. Sama begitu kan ya. Sama dengan apa yang kemudian dilakukan oleh Gus Nur waktu itu begitu kan. Tapi ini kan di pengadilan kan tetap berlanjut begitu kan ya. Terus kemudian kasus Dr. Tifa kan dihentikan. Ya, maka secara tidak langsung bahwa waktu itu Roy Suryo dan Dr. Tifa begitu kan, ya mondar-mandir harus lapor ke Kapolda, harus Polda Metro Jaya, harus lapor dan sebagainya. Jadi pada akhirnya ini gimana logikanya begitu kan? Ya kok bisa-bisanya segitu begitu? Apa yang dipertontonkan di situ begitu? Ya kita tunggu saja nanti di pengadilan. Ya, ada pengadilan dunia, ada pengadilan akhirat bos ya. Karena seorang Jokowi ini kan pejabat publik, ya pejabat publik wajar dong dikritik, ditanyakan ijazahnya begitu kan? Kenapa sekarang kok setelah ditanya ijazahnya malah berujung dianggap menyebarkan berita bohong dan sebagainya begitu ya. Buktikan dulu di pengadilan ya, tunggu dulu di pengadilan begitu, buktikan aja apakah ijazahnya asli atau palsu begitu ya. Orang pasti melihat seperti itu begitu. Banyak sekali komentar-komentar dari netizen yang mengatakan bahwa ya mau bagaimana lagi begitu kan ya, jalan satu-satunya itu harus Prabowo turun tangan begitu kan ya, untuk menunjukkan Jokowi ijazahnya, tunjukkan ijazahnya, selesai sudah begitu. Tapi kalau Anies Baswedan jadi presiden selesai 2 hari sudah ditunjukkan begitu. Ya inilah hukum di Indonesia saat ini begitu, nggak tahu begitu mana yang adil dan mana yang tidak begitu kan. Kejaksaannya ya diduga korupsi dan sebagainya begitu kan. Itu penegakan hukum loh. Itu kelas 1 begitu kan ya. Selangkah lagi dia akan menjadi jaksa ya. Bayangkan. Aduh. Memang kacau begitu kan. Apa yang mau diharapkan oleh rakyat di Indonesia? Ya, yang dipertontonkan hari ini begitu, coba kita lihat saja. Setiap hari berputar-putar soal Jokowi mau datang di pengadilan, gak pernah datang kok begitu kan. Jadi Gus Nur ini akan menggugat triliunan kabarnya begitu kan ya. Ya, saya kira walaupun digugat sana sini begitu tidak mungkinlah lagi begitu kan bahwa seorang Jokowi akan hadir. Jadi ia mengungkapkan bahwa ya gugatan yang dilakukan Gus Nur ini karena dirinya tidak terima ya, dinyatakan telah menyebarkan berita hoax ya. Bahkan Dr. Taufik menganggap bahwa Gus Nur tidak bisa dinyatakan menyebar hoax ya, karena selama ini tidak ada pembuktian secara resmi terkait dengan ijazah ya mantan wali kota Solo itu, yakni seorang Jokowi ya. Bahkan ketika diwawancarai begitu bahwa Dr. Taufik mengungkapkan bahwa Gus Nur hanya akan mengajukan gugatan perdata saja. Dia akan mengatakan pihaknya sudah tidak percaya dengan proses hukum saat ini ketika nanti gugatan diajukan secara pidana, apalagi kata Taufik begitu kan ya. Ketika gugatan ditujukan kepada tokoh publik seperti Jokowi, siap-siap aja begitu kan akan digugat. Makanya Jokowi sudah menanamkan pondasi kekuatan begitu.
Ini ngeri ya kalau sudah seperti ini. Sana orang-orang Jokowi, sini orang-orang Jokowi, sana orang-orang Jokowi misalnya. Coba kita tonton apa yang kemudian disampaikan ya oleh Dr. Taufik. Termasuk sidangnya Bu Dr. Tifa yang kemarin ya, itu tidak pernah ada bukti ijazah. Jadi bagaimana menyebar hoax kalau ijazahnya tidak ada? Nah, oleh karena itu Gus Nur menelepon saya. Jadi hari Kamis siang itu, Pak Taufik, ini bagaimana kasus saya? Saya bilang, Gus, saya nanti tak sowan ke Malang. Gus Nur bilang, betul Pak Taufik, saya baru di Jakarta dan Jawa Barat 10 hari. Nanti saya pulang ke Malang lewat Solo, saya tak silaturahmi dengan Pak Taufik bagaimana menyusun format gagasan mengenai gugatan ganti rugi. Ya, ganti ruginya berapa triliun loh. Pak Jokowi kaya kok, triliun loh ya. Jadi kenapa gugatan ini harus diajukan? Teman-teman harus paham, orang yang dituduh memalsukan sesuatu atau dituduh melakukan kejahatan kan harus dibuktikan dulu perbuatan jahatnya apa. Kalau perbuatan jahatnya itu adalah mengunggah ijazah palsu, mengubah dan sebagainya, atau ijazah asli dirubah, diedit. Nah, kenyataannya ijazahnya nggak ada. Jadi yang berulang-ulang dimuat Dian Sandi, ya, kemudian dicomot oleh YouTuber yang lain, dikomentari, bahkan termasuk persidangan terbaru hari kemarin itu, tidak ada satu alat bukti pun yang menunjukkan itu ijazah. Selain itu, Pak Jokowi itu tidak pernah hadir. Jadi kepada para mahasiswa saya peserta kuliah hukum Universitas Akal Waras, jadi tidak mudah ya sekarang buat Joko Widodo, tapi Anda juga saya harapkan untuk mengkontrol sidang ini. Semoga hakimnya seperti hakim Jakarta Timur, hakimnya seperti hakim pengadilan Semarang, hakimnya jangan seperti Solo, tidak berubah, perkaranya selalu ditolak. Kalau Gus Dur ini kesalahannya, tuduhan palsunya kepada Gus Nur dan Bambang Tri tolak, karena tidak pernah ada yang namanya pembuktian ijazah. Kata Pak Bunatua, ijazah. Jadi tidak pernah sama sekali pembuktian tentang ijazah ya yang diperlihatkan ke muka publik, yang dimuat Dian Sandi 1 April 2025 dan ditonton oleh kurang lebih 7,9 juta orang, itu tidak pernah diakui sebagai ijazah Jokowi. Nah, bagaimana kalau itu tidak diakui oleh ijazah Jokowi begitu kan? Ya. Ini kan pada akhirnya kan muncul spekulasi-spekulasi yang ada begitu. Apakah nanti ada gugatan pidana? Ya kita tunggu saja begitu. Hanya gugatan perdata kabarnya begitu. Kenapa? Karena secara pidana ya selalu mentok, tidak berlanjut, di mana hampir semua kasus pidana ya lawan penguasa tidak pernah berlanjut. Apalagi yang digugat adalah presiden ya, mantan presiden ya. Bahkan ya Taufik ini mengungkapkan bahwa alasan Gus Nur baru mengajukan gugatan saat ini alih-alih ketika dinyatakan bebas ya pada Agustus 2025 karena mendapatkan amnesti ya. Ya kita tunggu saja nanti di pengadilan begitu kan. Ya Jokowi akan hadir atau tidak? Saya kira nggak pernah hadir begitu. Memang sangat disayangkan kenapa Jokowi tidak pernah hadir. Dan itu yang menjadi pertanyaan publik hari ini begitu. Semakin yakin orang-orang itu soal ijazah ini begitu kan. Ya, saya pribadi melihat bahwa apa yang kemudian disampaikan oleh Dr. Taufik tadi sangat ngeri bos ya. Kalau ini 1 triliun. Ya kira-kira Jokowi punya nggak uang 1 triliun begitu? Gampang. Di kantongnya aja ada 11 triliun. Aduh. Memang ini ngeri-ngeri sedap ya. Memang gini ngeri-ngeri sedap. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.